Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada Jumat kali ini kita masih diberi ribuan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah tersebut, ternyata mustahil kita bisa menghitungnya. Terutama sekali adalah nikmat iman yang masih terpatri dalam sanubari kita masing-masing, sehingga dengan kekuatan iman tersebut mampu mendorong fisik kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, menyadarkan jiwa kita bahwa hari ini jam sekian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masih banyak saudara-saudara kita yang mengetahui perintah salat Jumat, akan tetapi karena hatinya masih belum dipenuhi dengan keimanan, karena hatinya masih sakit, karena keimanannya belum terpatri dalam sanubarinya, maka mereka menganggapnya bahwa ibadah salat Jumat ini adalah sebagai kewajiban bagi orang tertentu saja. Sehingga sebagian saudara kita masih meneruskan pekerjaannya,
Sebagian saudara kita masih meneruskan tidurnya. Sebagian saudara kita masih meneruskan kesibukan-kesibukan duniawinya. Maka kita yang terpilih melaksanakan ibadah salat Jumat ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita jadikan sebagai qudwah, panutan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik tutur kata, pola tingkah dalam bergaul dengan sesama muslim ataupun non muslim. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bergaul dengan tetangga, bergaul dengan istri, bergaul dengan keluarga. Bahkan ketika kita berada dalam satu lingkungan pekerjaan pun, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin telah melaksanakan ibadah Idul Adha, di mana kita semua telah mengetahui bahwa syariat Idul Adha ini adalah bermula dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya, di mana dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam mulai mengajak dewasa, qala ya bunayya, ayahnya berkata, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku melihat engkau, bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, coba bagaimana pendapatmu? Qala, Nabiullah Ismail menjawab, ya abad, duhai ayahku sayang, if'al ma tu'mar, monggo sampean laksanakan apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau pasti akan mendapatiku sebagai anak yang soleh, termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya hal ini terjadi pada diri kita, niscaya kita tidak akan percaya. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak memiliki keturunan. Ketika usianya sudah lanjut usia, baru mendapat keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, lah kok ketika sudah mau dewasa, ada perintah untuk menyembelih anaknya. Mungkin juga ketika hal ini diceritakan kepada anak, zaman kita sekarang misalnya, lah pak, timbangane sampean matani aku sampean dhewe pok sing mati. Mbok ya wong sampean wis tuwek. Mungkin seperti itu komentarnya. Dan itu mungkin wajar. Akan tetapi kita perhatikan ayat ini. Ribuan tahun yang silam, keimanan seorang ayah, keimanan seorang anak nancap dalam hati sanubarinya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira ketika dia beriman, mengatakan ayyaqulu amanna, ketika dia mengaku dirinya, saya beriman, saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyutraku, apakah mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Wahum la yuftanun, kalau belum diuji. Kalau ada anak sekolah, ada ujian supaya naik kelas, itu wajar. Seperti itulah mungkin kehidupan kita. Maka ketika kita belum pernah merasakan ujian dalam hidup ini, kita akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Belum tentu. Bisa jadi dilulu itu, dijarno sampai sapiro. Apakah ketika belum diuji ini akan melampaui batas? Ataukah semakin nambah keimanannya? Jadi semua bentuk kehidupan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah belum menguji kita, itu pun juga sebenarnya bentuk ujian. Dijarno seneng uripe. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada syariat Idul Qurban, hari raya berkurban, maka sesungguhnya ini adalah keutamaan kita. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukti bahwa kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, di antara kita punya kemampuan, memiliki harta lebih, tapi eman gak mau mengeluarkan hartanya, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala gak butuh dagingnya mboten, darahnya mboten. Akan tetapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Islam untuk menyembelih hewan kurban. Maka sesungguhnya di situ adalah salah satu di antara sekian banyak ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Apakah hati kita menjadi lembut ataukah semakin kasar? Kalau kita merasakan bahwa ketika kita mau berkorban, merelakan sebagian kecil harta kita untuk membeli hewan kurban dengan rasa iman, dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi, bukan karena diarani loman, tidak, tetapi sadar bahwa ini adalah syariat agama saya. Maka saya harus melaksanakannya. Kenapa? Karena saya memiliki kelebihan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah harta ini kepada saya. Maka ketika ada syariat Idul Qurban, menyembelih hewan kurban, maka saya harus melaksanakan perintah ini. Ketika itu kita laksanakan, maka kita akan mengetahui, oh ternyata ada saudara-saudara kita yang menantikan daging kurban tersebut. Oh ternyata ketika kita membagikan harta daging kurban itu kepada saudara-saudara kita fakir miskin, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu. Masih banyak saudara-saudara kita yang jarang makan daging atau mungkin gak pernah, mungkin 1 tahun sekali.
Oh, ketika kita membagikan daging ini, kita bisa melihat ada saudara kita yang rumahnya nggak layak huni. Dari situ kita akan menjadi orang yang dermawan. Sehingga pada kesempatan berikutnya mungkin kita akan menyadarkan diri kita, jiwa kita. Kemarin ada jamaah di sebelah sana ternyata rumahnya nggak layak huni. Atau mungkin kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Saya memiliki harta lebih, maka saya akan memberikan sebagian harta kepada saudara saya tersebut. Walaupun tanpa dipublikasi, tanpa sorotan kamera, akan tetapi disorot oleh malaikat Raqib dan Atid. Ingin membuktikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saksikanlah bahwa hamba-Mu ini termasuk hamba yang soleh, hamba yang taat kepadamu. Sehingga ketika ini, rasa ini sudah merasuk dalam hati kita, maka itulah yang dinamakan ihsan. Kualitas iman yang sudah mulai meninggi, meningkat. Sebab apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika kita membagikan rezeki ini, Allah melihat kita. Seolah-olah kita bisa melihat Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu, kalau toh memang kita nggak bisa melihat Allah, dan pasti kita tidak mampu melihat Allah untuk saat ini. Fa innahu yaraka, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memantau, pasti melihat apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan Idul Adha ini, ketika panjenengan masih ada sebagian hartanya, masih ada kesempatan untuk membeli kambing, membeli sapi, membeli hewan kurban, masih ada kesempatan 3 hari tasyrik sampai hari Senin insya Allah. Kalau di antara panjenengan yang kemarin mungkin belum sempat patungan, sekait metu misalnya bonusnya toko kantor, misal segera, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa hati kita masih lembut, hati kita masih mau disentuh, hati kita masih mau untuk diingatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, mari kita introspeksi diri kita masing-masing kembali. Kita persiapkan diri kita. Tazawwaju fa inna khairaz zati taqwa. Kita berbekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jangan kita merasa bahwa hidup ini selamanya, tidak. Hidup ini hanya sementara. 1 tahun di akhirat sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita konversikan, kita hidup di dunia ini hanya paling kurang lebih 1,5 jam saja, tapi rasanya kayak suwe. Nah nia jangi na akhirat pasti lebih lama rasanya. Oleh karena itu kita butuh bekal takwa. Nek enggada yatra kuwatah pun eman-eman untuk didistribusikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mana qasad sadaqatun min mal, harta yang kita infakkan, harta yang kita titipkan di jalan Allah, sesungguhnya itu tidak akan pernah habis
Sebab itulah harta yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.